Dua pemain Inter Milan, Hakan Çalhanoğlu dan Francesco Acerbi dikabarkan sedang berpacu dengan waktu agar bisa kembali pulih untuk laga menghadapi Venezia. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa kedua pemain tersebut tidak dapat memperkuat Inter ketika mengalahkan Empoli kemarin. Çalhanoğlu dan Acerbi sama-sama absen dikarenakan cedera paha yang mereka alami saat melawan Roma pada awal bulan ini. Cedera kedua pemain itu memang tidak menghalangi Nerazzurri untuk meraih 3 poin ketika melibas Empoli. Namun tentu saja pelatih Simone Inzaghi berharap agar Çalhanoğlu dan Acerbi bisa kembali secepat mungkin. Pasalnya, Inter harus melakoni 3 laga penting berikutnya sebelum jeda internasional November, yakni menghadapi Venezia, Arsenal dan Napoli. Oleh karena itu, ketersediaan pemain kunci seperti Çalhanoğlu dan Acerbi akan menjadi hal yang sangat penting bagi sang pelatih. Namun di saat yang sama, Inzaghi tidak ingin terburu-buru memainkan kedua pemain kuncinya tersebut. Pertandingan berikutnya melawan Venezia tinggal 3 hari lagi, dan itu bukanlah waktu yang lama bagi Çalhanoğlu atau Acerbi untuk bisa kembali pulih. Hal ini pun menimbulkan banyak keraguan mengenai apakah salah satu atau keduanya akan tersedia tepat waktu melawan Venezia. Dengan demikian, target yang lebih realistis untuk keduanya bisa kembali beraksi di lapangan adalah pada laga menghadapi Arsenal di UCL. Kiper Inter Milan, Josep Martinez kemungkinan akan melakoni debut kompetitifnya bersama Nerazzurri dalam pertandingan melawan Venezia pada akhir pekan ini. FC Internews melaporkan bahwa pelatih Simone Inzaghi siap melakukan rotasi secara signifikan di starting 11 pasukannya, termasuk untuk posisi penjaga gawang. Inter mengontrak Josep Martinez dari Genoa pada bursa transfer musim panas tahun ini. Nerazzurri merekrut kiper berusia 26 tahun tersebut untuk menjadi penerus jangka panjang Yann Sommer di bawah mistar gawang. Namun hal itu tidak berarti bahwa Martinez akan langsung menggantikan Sommer saat ini juga, mengingat Sommer masih dalam performa bagus dalam mempertahankan posisinya. Meski demikian, laporan mencatat bahwa penantian Martinez untuk melakoni debut kompetitif berseragam Inter mungkin tidak akan lama lagi. Pelatih Simone Inzaghi diprediksi akan merombak susunan pemainnya untuk menjamu Venezia, mengingat Nerazzurri masih memiliki 3 pertandingan lagi sebelum jeda internasional bulan November. Maka dari itu, Inzaghi siap melakukan rotasi untuk memberi waktu istirahat kepada para pemain kuncinya. Dan untuk pertama kalinya musim ini, rotasi tersebut bisa termasuk di posisi penjaga gawang, di mana Martinez bisa mendapatkan starter pertamanya bersama La Beniamata. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi dikabarkan sedang merencanakan jalur masuk ke tim utama untuk Thomas Palacios, seperti yang mereka lakukan terhadap Jan Bisek. Gazzetta.it melaporkan bahwa Inzaghi memperkirakan hal tersebut memang akan memakan waktu beberapa bulan, tetapi Palacios akan mulai mendapatkan lebih banyak menit bermain. Palacios membuat penampilan pertamanya untuk Inter pada tengah pekan ini saat bertandang ke Empoli. Bek asal Argentina itu memang masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua dalam pertandingan tersebut. Namun hal ini tetap menjadi kesempatan penting bagi Palacios untuk turun ke lapangan. Inter merekrut Palacios sejatinya untuk bek masa depan, sehingga penampilan pertamanya kemarin tentu saja merupakan tonggak sejarah yang besar. Oleh karena itu, Palacios kini berada di posisi yang sama dengan Jan Bisek pada 12 bulan lalu. Seperti halnya Palacios, Inter juga mendatangkan Bisek dari klub kecil sebagai pemain yang dipandang untuk bek masa depan. Bisek tidak banyak bermain sejak tiba di Inter musim lalu, namun ia sukses membuktikan diri setelah mendapat beberapa kesempatan. Dan sekarang, Bisek melihat dirinya dalam situasi yang jauh berbeda dibandingkan dengan awal musim sebelumnya. Dengan demikian, pelatih Simone Inzaghi akan melakukan hal yang sama terhadap Palacios untuk mendukung sang pemain dalam memperkokoh posisinya di skuad Nerazzurri. Laporan mencatat bahwa Palacios akan terus diberikan kesempatan seperti kemarin dalam beberapa bulan ke depan. Terlebih lagi Nerazzurri akan menghadapi jadwal pertandingan yang sangat padat sehingga Inzaghi siap menguji kedalaman skuadnya. Inter pun berharap bahwa dalam waktu dekat Palacios bisa menemukan performa terbaiknya seperti yang ditunjukkan Jan Bisek. Gelandang Inter Milan, Davide Fratesi merasa bahwa menit bermainnya bersama Nerazzurri bukanlah suatu masalah dan tidak akan pernah menjadi masalah. FC Inter 1908 melaporkan bahwa pemain berusia 25 tahun itu menepis anggapan tersebut dalam konferensi pers setelah Nerazzurri mengalahkan Empoli kemarin.
Fratesi menjadi penentu kemenangan Inter dengan mencetak brace di laga tersebut sehingga ia telah mengoleksi 3 gol di Serie A musim ini. Mantan pemain Sassuolo itu memang merupakan gelandang yang cukup produktif baik untuk Inter maupun timnas Italia. Akan tetapi tidak mudah bagi Fratesi untuk menembus posisi starter reguler di skuad Inter, mengingat lini tengah Nerazzurri berisi pemain-pemain top. Fratesi sendiri telah menyadari adanya perdebatan beberapa pihak terkait menit bermainnya selama ini bersama Inter. Meski demikian, Fratesi menekankan bahwa ia tidak ingin mempermasalahkan hal tersebut. Saya mengikuti beberapa halaman di Instagram, dan terkadang saya membaca artikel mengenai perdebatan menit bermain saya. Ujar Fratesi seperti dilansir FC Inter 1908. Bagi saya hal itu tidak masalah karena saya orang yang cukup cerdas untuk memahami bahwa ada banyak pemain top di dalam skuad Inter. Pelatih Simone Inzaghi sudah benar dalam mengambil keputusannya sehingga tidak ada masalah dan tidak akan pernah ada. Kemudian mengenai gol saya ke gawang Empoli, saya tidak melakukan selebrasi sebagai bentuk penghormatan. Saya pernah bermain di Empoli dan klub tersebut sangat berperan penting dalam perjalanan karir saya. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez merasa pujian Ballon d'Or dari legenda Argentina Lionel Messi adalah suatu kehormatan. Berbicara kepada majalah Argentina Icon melalui FC Inter 1908, pemain berusia 27 tahun itu juga mengatakan bahwa menjuarai Liga Champions akan menjadi puncak kemenangan bagi dirinya. El Toro resmi menempati posisi ke-7 dalam pemungutan suara Ballon d'Or tahun ini. Hal tersebut merupakan gambaran fakta bahwa sang striker telah menjalani tahun yang sangat sukses bagi klub dan negaranya. Lautaro memenangkan gelar Serie A di musim pertamanya dengan ban kapten Inter, dan menjadi pencetak gol terbanyak di kasta tertinggi Italia. Selain itu, El Toro juga menjuarai Copa America bersama Argentina sekaligus menjadi top skor di turnamen tersebut. Hal ini pun membuat beberapa pihak, termasuk Messi berpikir bahwa El Toro seharusnya berada di posisi yang lebih tinggi dalam pemungutan suara untuk Ballon d'Or. Messi menyatakan bahwa Lautaro paling pantas meraih Ballon d'Or dibanding siapapun, di mana hal ini membuat kapten Inter tersebut merasa tersanjung. Bagi saya penilaian dari pemain terhebat sepanjang masa merupakan suatu kehormatan. Saya sangat senang bisa menjadi salah satu kandidat, dan saya rasa ini pengakuan atas musim yang hebat bersama klub dan tim nasional Argentina. Saya memenangkan bintang kedua serta Supercoppa Italia bersama Inter, sekaligus menjadi top skor dan MVP Serie A. Namun saya selalu menegaskan bahwa lemari trofi selalu terbuka untuk trofi yang baru, dan saya selalu memiliki tujuan untuk meraih trofi berikutnya. Memenangkan Liga Champions serta menjadi kapten Argentina tentu akan menjadi puncak bagi saya. Mantan bek Inter Milan, Milan Skriniar telah ditawarkan ke Juventus setelah kesulitan mendapatkan posisinya di PSG. Calciomercato.com melaporkan bahwa kepindahan Skriniar ke ibu kota Prancis tersebut tidak berjalan sesuai rencana, baik bagi sang bek maupun Les Parisiens. Pelatih PSG Luis Enrique tidak pernah benar-benar menyukai gaya permainan Skriniar sehingga ia kesulitan mendapatkan menit bermain. Hal ini pun membuat mantan bek Inter tersebut kini tengah mencari jalan keluar dan PSG tentu saja tidak akan menghalanginya. Laporan mencatat bahwa kemungkinan yang mengejutkan telah muncul, yakni bergabung dengan Juventus selaku rival abadi Inter. Di satu sisi, tentu akan menjadi kontroversi jika Skriniar bergabung dengan Bianconeri, di mana hal ini tidak akan diterima dengan baik oleh tifosi La Beniamata. Sementara di sisi lain, kemungkinan juga akan sulit bagi para penggemar Bianconeri untuk menerima Skriniar pada awalnya. Namun di lapangan, ada logika tertentu di balik tindakan tersebut, di mana Juventus sedang mencari bek untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Gleison Bremer yang mengalami cedera panjang. Maka dari itu, Skriniar adalah bek dengan profil ideal yang sudah membuktikan dirinya di Serie A meskipun ia kesulitan di PSG. Laporan menjelaskan bahwa agen Skriniar telah menjajaki langkah kepindahan sang pemain ke Juventus pada bulan Januari. Si Nyonya tua sendiri dikabarkan siap mempertimbangkan untuk mendatangkan mantan pemain Nerazzurri tersebut. Akan tetapi ada dua syarat yang diperlukan untuk kepindahan itu, yakni PSG harus bersedia meminjamkan Skriniar untuk paruh kedua musim ini. Dan yang terakhir, juara Prancis tersebut juga harus menanggung sebagian gaji sang pemain.